Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan kita. Di pertemuan terakhir, kita sudah mempelajari desain penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Mulai dari pengertiannya sampai jenis desain atau varian dari keduanya. Nah, sekarang kita akan membahas dasar-dasar dari metode campuran. Seperti sudah kita pelajari bahwa penelitian ini merupakan suatu proses yang menantang, baik dalam penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, proses ini dapat menjadi lebih menantang loh ketika Anda memutuskan untuk menggunakan metode campuran. Karena kompleksitas dan yang melekat dalam metode campuran ini. Jika Anda menggunakan desain ini, Anda perlu memahami penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode ini membutuhkan pengumpulan dan analisis data yang luas, yang mungkin mengharuskan Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian ketika menggunakannya. Metode campuran tidak hanya sekedar mengumpulkan dua untai penelitian kuan dan kual saja ya. Nah, tapi karena metode ini pun menggabungkan, mengintegrasikan, menghubungkan, atau menyematkan, menanamkan dua untai tersebut. Dalam merencanakan metode campuran, Anda perlu mengutip referensi literatur yang terbaru, membenarkan penggunaan metode campuran itu, dan mengenali bagaimana penelitiannya itu sesuai dengan bidang yang berkembang dalam metode campuran. Meskipun beberapa elemen metode campuran ini sudah ada ya di tahun 80-an gitu, tapi dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai negara gitu, dan itu di awal-awal 80-an. Jadi kurang lebih sudah 40 tahun ya. Nah, sudah berkembang karena kompleksitas masalah penelitiannya ya. Legitimasinya penelitian ini. Nah, selanjutnya Anda perlu mengakui pandangan filosofis seperti positivism, konstruktivisme ya, ataupun transformatif dan pragmatisme. Nah, elemen-elemen untuk setiap pandangan dunia itu memang berbeda kan, dan tercermin dalam asumsi filosofisnya yang berbeda, baik dalam ontologinya, epistemologinya, ataupun aksiologinya ya. Nah, menanggapi ide filosofis ini, metode campuran itu mengambil sikap, para peneliti itu yang menggunakan metode campuran itu mengambil sikap berbeda. Sebagian ada yang percaya bahwa metode campuran ini seperti pragmatisme, pendekatannya transformatif atau realisme kritis gitu. Yang lain juga ada yang berpendapat bahwa metode campuran ini mempunyai pandangan yang pluralisme dialektika gitu ya, mencakup termasuk dalam perspektif ini. Nah, metode campuran ini digunakan para peneliti sehingga dapat memperoleh suatu teori dalam penelitian mereka. Menggunakannya ini dapat mencerminkan kerangka pengujian yang hipodeduktif ataupun yang induktif interpretatif ataupun yang keduanya. Nah,
Desain penelitian metode campuran ini dapat kita pahami sebagai suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, mencampurkan ya, dalam tanda petik gitu ya, antara kuantitatif dan kualitatif dalam suatu studi tunggal atau serangkaian studi yang memahami masalah penelitian. Nah, asumsi dasarnya metode campuran ini adalah bahwa dengan metode kuanti dan kuali dan mengkombinasikannya itu akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah, tentang suatu pertanyaan penelitian. Nah, meskipun ada dua desain metode ini tidak pernah persis sama ya, tetapi ada prinsip-prinsip utama yang perlu kita pertimbangkan. Anda dengan memperhatikan aspek-aspek ini akan menavigasi proses penelitian Anda, yakni menggunakan desain yang tetap atau yang muncul, mengidentifikasi desain yang digunakannya ya, dan menyesuaikan dengan masalah, dengan tujuan, dengan pertanyaan penelitian, dan secara eksplisit harus dipaparkan alasan itu kenapa menggunakan metode campuran tersebut. Nah, hal yang penting ketika Anda memutuskan untuk melakukan dengan metode campuran, Anda harus memperhatikan 4 aspek ini. Yang pertama adalah tingkat interaksinya, interaksi antar untaiannya. Apakah independen atau interaktif? Kemudian yang kedua adalah prioritas relatif dari untaian ini. Apakah sama? Apakah dominan kuantitatif atau yang kualitatif yang prioritas utamanya? Kemudian waktu untainya. Apakah concurrent gitu ya, apakah berurutan sekuensial atau kombinasi dari fase-fase itu. Nah, dan yang keempat itu adalah prosedur mencampurkan untaian itu. Apakah mixing during interpretation gitu ya, apakah selama interpretasi itu campurannya, apakah selama analisis, apakah selama pengumpulan data, atau dicampurkan setiap level gitu. Nah, 4 aspek kunci inilah yang akan memandu Anda menavigasi Anda memilih metode campuran. Oke, desain metode campuran ini dikelompokkan menjadi convergent ya. Ada yang convergent, ada yang explanatory, ada exploratory, ada embedded, transformatif, dan motivasi. Baik, kita mulai dengan yang convergent. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif ini secara bersamaan. Convergent. Di buku Creswell sebelumnya, ini sering disebut dengan triangulasi. Jadi analisis kuanti dan kualitatifnya itu terpisah. Pengumpulan data dari kuan ataupun kual ini berbarengan tapi terpisah gitu. Nah, di interpretasinya itu baru digabungkan. Oke, seperti ini convergent. Jadi Anda mengumpulkan data kuanti dan kuali langsung dianalisis ya, Anda gabungkan, compare, kemudian Anda interpretasi. Ini convergent parallel design, atau dulu di Creswell edisi sebelumnya disebutnya itu dengan triangulasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah explanatory. Desain explanatory itu diterapkannya itu berurutan.
Dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif di tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif di tahap berikutnya. Jadi kalau digambarkan ini seperti ini. Anda awali dengan kuantitatif sampai ke analisisnya ya. Ini digunakan untuk menjelaskan, mengambil data sampai menganalisis data kualitatif, baru interpretasi. Explanatory sequential design. Kuanti dulu, sequential berurutan ya. Nah, kebalikannya dengan desain explanatory itu adalah eksplorasi. Jadi pada desain eksplorasi itu diterapkan berurutan tapi diawalinya dengan kualitatif. Diikuti dengan analisis pengambilan data dan analisis yang kuantitatif. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi seperti explanatory sih, cuma diawalinya kualitatif. Pengumpulan sampai analisis kualitatif tahap pertama digunakan untuk membangun, bahkan mengukur, diintervensi gitu ya, membuat satu produk gitu. Kemudian diterapkan, Anda ukur kuantitatifnya. Itu exploratory. Nah, exploratory itu sering digunakan para peneliti metode campuran untuk menghasilkan suatu produk. Katakanlah bahan ajar gitu ya, atau skop kecil hanya media gitu ya. Medianya bisa macam-macam, bisa konvensional atau based on web gitu. Ini mereka menggunakan exploratory. Dengan tahap-tahap di kotak-kotak ini, baik explanatory atau exploratory ya, itu bisa dielaborasi banyak, dirincikan gitu. Ini hanya garis besarnya, langkah-langkahnya itu. Oke, desain berikutnya adalah embedded. Di desain ini pengumpulan data pendukung ya, data pendukung itu secara bersamaan atau berurutan, disematkan, embedded, ditanamkan. Jadi si data pendukung itu bisa bersamaan atau berurutan ya dengan analisis data yang terpisah dari penggunaan data pendukung tadi, baik sebelum, selama maupun setelah pengumpulan data utama. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Anda melakukan koleksi sampai ke baik kuantitatif atau kualitatif ya, sampai ke analisisnya. Selama itu atau setelah itu disematkan, ada data kuantitatif atau kualitatif, baik sebelum intervensi, selama intervensi, ataupun setelah intervensi. Nah, salah satu contoh dari varian embedded ini adalah Parastory seperti ini ya. Jadi misalkan Anda mengambil data kual sebelum intervensi, kemudian Anda ambil data kuantitatif, ya mungkin bisa namanya kita sebut pretest gitu ya. Ya. Kemudian Anda kuan lagi setelah ada intervensi di sini. Nah, selama intervensi ini di sini ya, tertanam, tersematkan untuk pengambilan data kual. Mungkin dalam satu proses intervensi pembelajaran tertentu gitu ya, Anda mengambil data kualitatif melalui observasi atau lembar kerja siswa dan sebagainya. Baru semuanya itu nanti diinterpretasikan berdasarkan kuan dan kual gitu. Itu contoh embedded design. Yang berikutnya adalah transformatif.
Jadi dalam transformatif itu membingkai koleksi dan analisis bersamaan atau berurutan dari data kuan ataupun data kual dalam suatu kerangka kerja transformatif teoritis yang memandu pengambilan keputusan. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau lebih rinci lagi seperti ini ya. Anda awali dengan kuantitatif, kemudian ditindaklanjuti jadi dasar untuk yang kualitatif. Ini dikemas dalam satu kerangka kerja transformatif. Nah, yang berikutnya itu adalah multifase. Multifase ini menggabungkan kumpulan data kuan dan kual secara bersamaan atau berurutan. Jadi kalau digambarkan seperti ini, multifase. Ada studi terkait kual atau kuan ya, itu dijadikan dasar untuk membentuk studi yang berikutnya, kual atau kuan lagi, digunakan lagi berikutnya untuk studi berikutnya. Ini bisa campuran dari keduanya, kual ataupun kual atau mixed methods. Oke, kira-kira itu garis besarnya beberapa desain dari metode campuran ini. Nah, sebagai tugas ketujuh, seperti biasa Anda buka rangkuman dari materi ini dari Creswell dan Clark ya. Nah, bukunya Design and Conducting Mixed Methods edisi kedua. 2 halaman ya. Kiri kanan atas 3 cm. Dan tugas ketujuh ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang melalui email kami. Oke, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di materi berikutnya tentang penelitian pendidikan berbasis bidang studi atau DBER ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.